Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 29 sampai dengan ayat 31. Masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridho di antara kamu, dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu. 30. Dan barang siapa yang berbuat yang demikian itu dengan melanggar batas dan aniaya, maka sesungguhnya akan kami masukkan dia ke neraka, dan adalah yang demikian itu bagi Allah suatu hal yang mudah. Ayat 31. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya akan kami hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia. Ingatlah kembali seruan Allah pada ayat yang pertama, yaitu agar manusia itu ingat bahwa mereka pada hakikatnya dari jiwa yang satu, terbagi terpencar-pencar di muka bumi, menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Ingat pula kembali bahwa dalam pergaulan hidup manusia diperingatkan Allah agar takwa kepadanya dan memelihara al-arham, yaitu kasih sayang dan kekeluargaan manusia yang besar. Melawatlah ke negeri yang jauh, entah ke Amerika atau ke Rusia, ke Tiongkok atau ke Afrika. Meskipun kulit berlain warna dan bahasa yang dipakai pun berlain, namun perasaan kemanusiaan adalah sama. Apabila datang ke negeri orang dengan hati yang terbuka dan budi yang baik, di negeri-negeri yang kita datangi akan terasalah kesatuan manusia yang bebas dari ikatan politik atau perbedaan cita. Datanglah agama untuk mengatur pergaulan hidup manusia itu, menuntut iman, membina keluarga, berkawin dan sampai kepada berwaris. Di dalam pergaulan manusia yang luas, hendaklah ada hubungan yang baik di dalam harta benda. Sesudah Allah Ta'ala menuntun jalan kepada perkawinan dan menjauhi perzinaan, sekarang Allah menuntun kita dari hal harta.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridho di antara kamu. Pangkal ayat 29. Mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena imannya telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda. Yang dalam ayat disebut harta-harta kamu, hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada mukmin, yaitu bahwasanya harta benda itu, baik yang di tanganmu sendiri maupun yang di tangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu dengan takdir dan kurnia Allah Ta'ala, ada yang diserahkan Allah kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu betapapun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya selalu ada hak orang lain yang wajib dia keluarkan kepada apabila datang waktunya. Orang yang miskin pun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada tangan si kaya ada juga haknya di dalamnya. Hendaklah dipeliharanya baik-baik. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua harta benda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. Kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridho di antara kamu. Kalimat perniagaan yang berasal dari kata tiaga atau niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan. Catatan kaki untuk kepentingan bahasa, kata dagang dan perdagangan asal pengambilannya benar-benar dari kalimat dagang, yaitu mendagang barang dengan bambu, sebagai abang-abang penjual buah-buahan di Jakarta. Mendagang keranjang dengan beberapa ruas bambu. Mereka keluar dari rumah, berjalan jauh-jauh keluar kampung halaman, mendagang sesuatu barang yang diperlukan oleh orang lain, atau didagangnya bungkusan dan periuk sanduk keperluan hidupnya merantau. Sebab itu orang yang merantau jauh disebut juga anak dagang, sangat kaya berlimpah-limpah dan yang miskin sampai menanggung lapar. Sebab 1 liter beras saja pun harus dicarinya dengan keringat, air mata dan darah. Lantaran inilah timbul cita-cita keadilan sosial. Adalah amat luas maksudnya, segala jual dan beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, impor dan ekspor, upah mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga. Dengan jalan niaga beredarlah harta kamu pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya ialah ridho, suka sama suka dalam garis yang halal. Kita misalkan seorang mempunyai kepandaian tukang, hartanya ialah kepandaian tukangnya itu. Seorang lagi memerlukan mendirikan sebuah rumah, dia sendiri tidak mempunyai kepandaian untuk mendirikan rumah. Dia hanya mempunyai uang buat membeli kepandaian si tukang tadi untuk membangun rumahnya. Kepandaian si tukang adalah harta kamu bagi yang menginginkan rumah, dan uang upah yang akan diterima si tukang adalah harta kamu bagi si tukang. Kalau dia disuruh mengerjakan rumah pada upahnya tidak dibayar, itu adalah satu perbuatan mengambil harta kamu dengan jalan yang batil. Atau dikhianati oleh tukang tadi karena pekerjaannya tidak sempurna sehingga tidak sepadan upah yang telah diterimanya dengan buruknya pekerjaannya. Ini pun mengambil harta kamu dengan batil. Bolehlah orang berpikir kalau demikian dalam ajaran Islam yang menyebut harta kamu ini tampaknya terdapat apa yang sekarang kita namai sosialisme. Penafsiran bisa diperpanjang, diperluas, namun kenyataannya ialah begitu. Segala pengicuhan, kecurangan, korupsi, berbeda mutu barang yang sebenarnya dengan reklame iklan yang berlebih-lebihan, tidak tepat menyelesaikan barang yang ditempahkan dengan janji yang telah diperbuat, mengurangi mutu pekerjaan yang diupahkan, mencuri, memeras, dan sebagainya. Semua itu adalah termasuk memakan harta benda kamu di antara kamu dengan batil. Batil menggencet upah buruh, slowly atau berlari-lari bekerja sehingga produksi keluar di bawah ukuran, juga memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, sangat berderma, berwakaf, bersedekah, dan berkorban untuk kepentingan umum adalah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Bahkan hidup yang sangat menonjolkan kemewahan sehingga menimbulkan iri hati dan benci kepada si miskin
pun termasuk memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Yang kita kagum ialah kemajuan ilmu pengetahuan ekonomi modern di zaman sekarang telah sampai kepada intisari maksud ayat ini. Ekonomi telah diartikan dengan kemakmuran. Ekonomi yang kacau ialah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil, di mana yang kaya sudah sangat kaya berlimpah-limpah dan yang miskin sampai menanggung lapar sebab 1 liter beras saja pun harus dicarinya dengan keringat, air mata dan darah. Lantaran inilah timbul cita-cita keadilan sosial. Kemudian datanglah lanjutan ayat. Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu di antara harta dengan diri atau dengan jiwa, tidaklah bercerai tanggal. Orang mencari harta buat melanjutkan hidup. Selain kemakmuran harta benda, hendaklah pula terdapat kemakmuran atau keamanan jiwa. Sebab itu di samping menjauhi memakan harta kamu dengan batil, janganlah terjadi pembunuhan. Tegasnya janganlah berbunuhan karena sesuap nasi. Jangan bunuh diri-diri kamu. Segala harta benda yang ada pada hakikatnya ialah harta kamu. Segala nyawa yang ada pun adalah pada hakikatnya nyawa kamu. Diri orang itu pun diri kamu. Ini jelas lagi dalam surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena dia membunuh seseorang atau karena membuat kerusuhan di bumi, maka seolah-olah dia itu membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia itu menghidupi manusia semuanya. Al-Maidah 32. Artinya membunuh seseorang hanya berlaku apabila dia membunuh orang pula atau karena dia merusak di bumi. Tidak menurut garis ketentuan undang-undang atau syarak. Kacaulah harta benda kamu dan seluruh kehidupan kamu. Hilanglah keamanan hidup kamu bersama. Dalam hal ini bukan saja jangan membunuh orang lain yang seakan-akan diri kamu itu, bahkan dilarang keras pula membunuh dirimu sendiri. Adapun penderitaan batin, betapapun sesaknya perasaan sehingga telah amat sempit rasanya hidup ini, bahkan telah putus asa rasanya buat hidup, namun dirimu jangan kamu bunuh. Kadang-kadang terlintas dalam perasaan hendak menghabisi nyawa sendiri supaya terlepas dari penderitaan dan tekanan yang tidak terperikan rasanya. Tahanlah itu dengan sabar. Lihatlah kembali pangkal ayat. Dia adalah seruan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman tidaklah pernah putus harapannya dari pertolongan Allah, bahwa Allah akan melepaskannya juga dari penderitaan. Sebab itu membunuh diri bisa menular luas dalam kalangan orang yang tidak beriman atau yang tidak percaya kepada Allah sama sekali, sehingga dosa tidak terkendalikan lagi dan tidak tampak lagi jalan keluar selain mati. Orang yang beriman dapatlah menambahkan hatinya karena pukulan derita, bukan seperti orang kafir. Seorang ahli pengetahuan Kristen Arab warga negara Amerika, Profesor Philip Hitti, dalam bukunya Sejarah Arab mengakui bahwa membunuh diri sangat jarang terjadi dalam kalangan orang Islam jika dibandingkan kalangan orang Barat. Sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu. Ujung ayat 29. Allah menyuruh aturan baik dalam memakan harta kamu dan Allah melarang kamu membunuh diri kamu, baik orang lain apatah lagi diri kamu sendiri. Karena kalau peraturan Allah dalam hal harta tidak kamu turuti, masyarakatmu akan kacau, rampok-merampok, kicuh-mengicuh akan terjadi. Allah sayang kepadamu, Allah tidak senang kamu kacau. Allah melarang membunuh diri kamu, karena kalau orang lain dibunuh, timbullah dendam yang tidak berkesudahan. Kalau kamu bunuh diri kamu sendiri, soalmu tidak akan selesai hingga itu. Masyarakat yang engkau tinggalkan karena engkau membunuh diri tidaklah akan menyesal karena hilangnya seorang yang lemah dan pengecut menghadapi hidup. Keluarga yang engkau tinggalkan akan menderita karena usalahmu itu. Apatah lagi dalam ketentuan hukum agama, hukuman pun harus diterima oleh bangkainya sendiri. Tidak wajib orang mengurus mayat pembunuh diri. Menurut semestinya, sebagai orang mukmin hendaklah engkau percaya bahwa perhitunganmu di akhirat kelak amat besar. Nerakalah tempatmu karena dia termasuk dosa yang amat besar. Allah sayang kepadamu, jangan terjadi hendaknya yang begitu. Ini dijelaskan Allah pada ayat yang selanjutnya. Dan barang siapa yang berbuat demikian itu, pangkal ayat 30, baik memakan harta kamu dengan jalan yang batil, atau membunuh diri kamu, diri orang lain dengan melanggar batas dan aniaya, maka sesungguhnya akan kami masukkan dia ke neraka. Udwan kita artikan melanggar, yaitu melanggar batas kebenaran. Dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tetapi dilanggarnya juga. Dia tidak peduli lagi bahwa Allah melarang, lalu diteruskannya juga. Tegasnya sudah disengaja benar-benar. Sebagaimana juga di dalam undang-undang hukum pidana di negara disebut dengan sengaja. Hukumnya menjadi lebih berat daripada yang tidak disengaja lebih dahulu. Kita ambil misal seorang sedang mengasah pisaunya sampai tajam karena akan digunakan menyembelih kambing.
Sedang dia asyik mengasah pisau itu, tiba-tiba datang orang mengganggunya. Entah bagaimana dia pun silap, tertikam olehnya orang itu lalu mati. Hukumnya tidaklah seberat hukum orang yang mengasah pisaunya karena maksud hendak membunuh seseorang. Setelah pisaunya tajam, orang itu dicarinya dan dibunuhnya. Karena perhatian sejak mencari pisau lalu kepada mengasah dan mencari orang itu sudah benar-benar dengan sengaja melanggar hukum agama atau undang-undang atau kata hati sanubarinya sendiri yang melarang. Itulah yang udwan, yaitu melanggar. Yang kedua ialah zulm, artinya aniaya. Itulah yang dapat dimisalkan dengan membunuh dengan tidak sengaja. Bukan sengaja melanggar hukum dan agama dan perasaan halus, tertikam olehnya orang lalu orang itu mati. Sudah nyata orang itu mati dan sudah nyatalah orang yang mati itu teraniaya. Oleh sebab itu meskipun bagi dirinya sendiri bukan sengaja, bagi yang mati hal itu sudah nyata teraniaya. Kesalahan pasti ada juga bagi yang membunuh lantaran kelalaian dan kesia-siaan. Hukuman tentu ada juga, masuk neraka juga, tetapi tidak seberat yang melakukan kejahatan dengan sengaja atau udwan. Tidaklah kita perpanjang uraian tentang zulm, pada pokoknya dia masuk neraka meskipun tidak seberat udwan. Sudah sama diketahui pada ayat yang dahulu, Allah selalu menyuruh orang beriman supaya selalu tobat kepada Allah. Mungkin karena tobatnya, dosa yang tidak disengaja itu dapat diringankan. Mungkin juga menjadi ringan di akhirat karena mereka telah mendapat pula hukuman yang setimpal di dunia. Misalnya jiwa bayar jiwa atau jiwa bayar diat. Hal ini akan dibicarakan di ayat lain. Ujung ayat pun dapat meringankan otak kita dalam perkara ini karena firman Allah berbunyi, dan adalah yang demikian itu bagi Allah suatu hal yang mudah. Ujung ayat 30. Ancaman lagi bagi orang yang sombong dan merasa diri kuat, lalu melanggar aturan Allah atau aniaya, baik terhadap harta benda atau terhadap jiwa orang. Karena kuatnya dia merasa tidak ada orang yang akan berani menantangnya. Seperti pepatah, tegak tidak tersundak, membunuh tidak memapas. Si sombong itu mudah saja bagi Allah melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, jika kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya akan kami hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Pangkat ayat 31. Di sana terdapat beberapa kata, yaitu menjauhi yang berarti tidak mau mendekati, yaitu tidak mau mendekat-dekat ke situ, dan mengelak kalau bertemu. Kedua, dosa-dosa besar. Ketiga, kesalahan-kesalahan. Tegasnya banyak salah yang menyebabkan orang yang berbuat menjadi serba salah, dan akibat perbuatannya baik cepat atau lambat laun. Panjang pembicaraan ulama tentang dosa, apakah segala dosa itu besar atau adakah dosa yang besar dan dosa yang kecil. Menurut Ibnu Abbas, segala pendurhakaan kepada Allah adalah dosa besar. Al-Baqillani dan Al-Asfaraini dan Imam Al-Haramain pun sependapat dengan paham Ibnu Abbas itu. Kaum Mu'tazilah dan Al-Asy'ari menyatakan bahwa dosa memang ada yang besar dan ada yang kecil. Menurut hadis memang ada tersebut dosa besar 7 macam. Bukhari dan Muslim merawikan dari Abu Hurairah tentang asba'ul mubiqat atau 7 dosa besar: mempersekutukan yang lain dengan Allah, membunuh satu diri termasuk diri sendiri, sihir, makan riba, memakan harta anak yatim, meninggalkan medan perang dikala menyerbu musuh, menuduh perempuan baik-baik, berbuat zina. Hadis yang lain menyebut lagi yang lain mendurhakai ibu bapak, saksi palsu, dan lain-lain sehingga terlebih dari 7. Tetapi Ibnu Abbas dari riwayat lain dari Abdul Razak membantah bahwa dosa besar hanya 7 macam. Tidak, kata beliau. Bahkan 70, kata beliau pula menurut riwayat Said bin Jubair, bahkan 700. Supaya kita lebih mendekati maksud ayat, sudah nyata bahwa dalam ayat memang nyata ada kabair, artinya dosa besar. Di dalam ayat ada pula sayyiat, kesalahan-kesalahan yang dimaksud dengan kesalahan-kesalahan kecil. Kita sendiri dalam keadaan hidup sehari-hari ini saya menyelesainya. Untuk misal yang gampang, kita berjalan seorang diri, terlihat perempuan cantik, hati tergiur. Tergiur hati saja belum dosa, tetapi kalau sudah mulai memperhatikan bentuk tubuhnya dengan syahwat, mulailah kesalahan menjadi dosa kecil. Tetapi kalau sudah berzina, menjadilah dia dosa besar. Kalau zina sudah dijauhi sangat, dosa memperhatikan tubuhnya dihapuskan oleh Allah. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis As-Sa'bi dan Abdullah bin Amir dari Nabi SAW berkata beliau, Al-kabairul israku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar ialah mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mendurhaka kepada ayah bunda, membunuh suatu diri, dan sumpah palsu. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, diterima dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dan Abdurrahman menerima dari ayahnya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qal al-israku billahi wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaki'an faqal ala wa qauluz zur. Dari Nabi SAW beliau berkata,
Sukakah kamu aku jelaskan kepada kamu yang sebesar-besar dosa di antara segala yang besar? Beliau tanyakan sampai 3 kali. Mereka menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Berkata beliau, yaitu mempersekutukan yang lain dengan Allah, mendurhakai kedua ayah bunda. Ketika berbicara itu beliau sedang berbaring, lalu beliau duduk dan meneruskan perkataan beliau, ketahuilah, dan kata-kata dusta. Perkataan itu beliau ulang beberapa kali sehingga kami yang mendengar ingin beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih min hadis Abi Wa'ilin an Amr bin Surahbilin an Abdullah qala qultu ya Rasulullah ayyu dzambin a'zam qala an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqak qala thumma ay qala an tuzani bihalilatin jarika fa anzalallahu ta'ala tasdiqa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan dari sebuah hadis sahih Bukhari dari Abu Wa'il dari Amir bin Surahbil dan Abdullah, dia bertanya, apakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa engkau adakan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menjadikan engkau. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa engkau bunuh anak engkau karena takut dia akan makan bersama engkau. Lalu aku bertanya pula, sudah itu apa ya lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa engkau berzina dengan istri tetangga engkau. Maka diturunkanlah ayat penguatan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian bunyinya, dan orang-orang yang tidak memohon bersama dengan Allah kepada yang lain, dan tidak mereka membunuh diri yang diharamkan oleh Allah kecuali menurut kebenaran, dan tidak mereka berzina. Hadis riwayat Bukhari. Tersebut pula dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qal ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Qal asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli wa yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'nat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah olehmu 7 dosa amat besar. Mereka bertanya, manakah dia ya Rasulullah? Beliau menjawab, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sihir, membunuh satu diri yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling lari di waktu menyerbu musuh, menuduh perempuan baik-baik, jujur beriman, berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dirawikan pula oleh Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim. Berkata dia, aku mendengar Humaid bin Abdurrahman menerima hadis dari Abdullah bin Amir dari Nabi SAW. Qal, min akbaril kabairi ayya subbar rajulu walidayhi qalu wa kaifa yasubbur rajulu walidayhi qal yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Berkata beliau, di antara sebesar-besar dosa besar ialah seorang laki-laki yang menista ayah bundanya. Bertanya mereka, bagaimana seorang laki-laki yang menista ayah bundanya? Beliau menjawab, dinistanya ayah seseorang, lalu orang itu menista ayahnya pula, dan dinistanya ibu seseorang, lalu orang itu menista ibunya pula. Hadis riwayat Syu'bah. Satu hadis sahih lagi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, sabda beliau, inna min akbaril kabairis talutur rajuli arda akhihil muslimi bighairil haqqa. Sesungguhnya di antara sebesar-besar dosa besar ialah seorang laki-laki tak henti-hentinya membicarakan keburukan saudaranya sesama Islam di luar kebenaran. Di luar kebenaran ialah memfitnah, kalau memang ada keburukannya lalu dibicarakan juga, bernama mengumpat atau bergunjing. Dari hadis-hadis yang sahih ini sudah teranglah bahwa memang ada dan lebih jelas apa yang dikatakan al-kabair atau dosa-dosa besar. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang utama pun banyak memberikan keterangan tentang dosa besar. Abdullah bin Mas'ud berkata, sebesar-besar dosa besar ialah mempersekutukan Allah dengan yang lain, merasa aman saja dari pembalasan Allah, dan tidak mempunyai harapan akan rahmat Allah, dan putus asa dari kurnia Allah. Berkata Sa'id bin Jubair, bertanyalah seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas dari hal dosa-dosa besar itu, apakah benar 7 banyaknya?
Beliau menjawab kepadanya, kepada 700 lebih dekat. Cuma saja tidak ada dosa besar selama masih memohon ampun kepada Allah, dan tidak ada lagi dosa kecil yang kalau selalu dikerjakan. Kata Ibnu Abbas pula kepada kesempatan yang lain, tiap pekerjaan mendurhakai Allah adalah dosa besar. Sebab itu barang siapa berbuat demikian adalah dia segera minta tobat kepada Allah. Karena Allah tidak akan mengekalkan seseorang pun dari umat ini dalam neraka kecuali kalau dia kembali kafir sudah Islam, atau dia tidak mau mengikuti perintah-perintah yang fardu, atau dia mendustakan takdir Allah. Berkata pula Abdullah bin Mas'ud, apa yang dilarang Allah dalam surah An-Nisa sejak permulaan sampai firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kamu jauhi segala dosa-dosa besar yang telah dilarang kamu daripadanya, niscaya akan dihapuskan daripada kamu kejahatan-kejahatan kamu itu. An-Nisa 31. Semuanya itu adalah dosa besar. Berkata pula Ali bin Talhah tentang arti dosa besar. Yang baik sekali kita jadikan pegangan, kata beliau. Dosa besar ialah segala dosa yang telah diberi materi atau cap oleh Allah dengan api neraka, atau dengan kemurkaan atau laknat atau siksaan. Menurut Ad-Dahhak, dosa besar itu ialah apa yang diancamkan Allah atasnya dengan hukuman di dunia dan azab di akhirat. Menurut Usain bin Fadl, dosa besar ialah yang disebutkan Allah dengan jelas dalam Al-Quran. Lalu beliau menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan dosa besar itu, yaitu yang tersebut pada surah An-Nisa ayat 2, surah An-Nur ayat 16, surah Al-Ahzab ayat 53. Kata beliau, segala dosa yang disebut dalam ayat ini adalah dosa besar belaka. Dan surah Al-Isra ayat 31, surah Luqman ayat 13, surah Yusuf ayat 28. Menurut Sufyan Tsauri, yang disebut dosa besar ialah segala hubungan buruk di antara hamba sama hamba, dan dosa kecil ialah di antara hamba dengan Allah. Kata beliau, karena dosa-dosa yang di antara hamba dengan Allah mudah diselesaikan dengan tobat sungguh-sungguh kepada Allah atau meminta maaf ilahi atau dengan syafaat. Tetapi terhadap semua hamba Allah tidak akan hapus sebelum hamba itu sendiri yang memberi maaf. Berkata As-Suddi, al-kabair ialah apa yang dilarang Allah dari dosa-dosa yang besar, dan as-sayyiat ialah permulaan dari embel-embel pengikutnya yang terimpun dalam segala yang buruk dengan fasik, seumpama memandang, menyinggung, mencium dan sebagainya. Dan sekalian keterangan yang kita terima ini teranglah sudah bahwa al-kabair atau dosa besar memang ada dan dosa kecil pun ada. Tetapi kita pegang teguhlah apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas, la kabirata ma'as tighfari wala saghirata ma'a israr. Tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan segera memohon ampun, dan tidak lagi dosa kecil kalau disertai dengan berketerusan. Tegasnya, betapapun besarnya dosa, kalau betul-betul tobat akan diampuni Allah. Dan betapapun kecilnya dosa, kalau terus-menerus diperbuat, dia akan jadi besar juga. Sudah Allah memberikan janji yang tegas bahwa jika kita sudah menjauhi dosa-dosa yang besar, maka kesalahan yang kecil-kecil dengan sendirinya akan dihapuskan oleh Allah. Dan Allah pun melanjutkan firman-Nya, dan akan kami masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia. Ujung ayat 31. Tempat masuk yang mulia akan terdapat pada dua tempat. Pertama di dunia ini, karena dengan menempuh jalan yang baik, hidup jadi bahagia. Di akhirat kelak masuk pula ke tempat yang mulia, yaitu surga yang dijanjikan. Setengah dari ikhtiar untuk membuat hidup yang lebih baik, terjauh dari berbuat dosa-dosa yang besar, ialah memilih teman bergaul yang disebut lingkungan atau bi'ah atau bahasa Arab atau milieu. Bergaul dengan orang yang jahat, kejahatannya akan memindah. Bergaul dengan orang baik-baik akan membawa diri sendiri kepada perbuatan yang baik. Kehidupan itu adalah tiru meniru dan pindah memindah. Anil mar'i la tas'al wasal an karini fakullu karinim bil muqarani yaqatadi. Dari hal seorang tak usah kau tanya, tetapi tanyalah siapa temannya, sebab tiap-tiap teman adalah meniru temannya. Dapatkah kita persambungkan maksud ayat ini dengan kemajuan penyelidikan ahli-ahli tentang jiwa manusia dan pengaruh yang menentukan sikap jiwa itu? Baik dari ayat yang sedang kita tafsirkan ini atau dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, bahwasanya dosa besar bisa hilang dan habis, tak ada lagi. Artinya tidak lagi menekan jiwa kita asal kita segera tobat. Tobat ialah suatu usaha yang berat sekali dalam membanting setir kehidupan. Misalnya kita terjerumus dalam satu dosa besar, entah berzina atau memakan harta benda anak yatim. Kita telah terlibat ke dalam belenggunya dan sudah payah mencabut diri dari dalamnya. Segala dosa yang lain, dosa-dosa kecil menjadi tumbuh di sekeliling dosa besar itu. Kita bangkitkan diri menyesali masa lampau serta mencabut serta menghentikan sama sekali yang sedang berlaku sekarang, dan berjanji dengan diri sendiri tidak akan berbuat dosa itu lagi buat seterusnya. Kita hendak tobat, dan tobat artinya ialah kembali, yaitu kembali ke jalan yang telah ditentukan Allah. Kalau kita menang mengatasi soal itu, akan terjadi sendiri kepulihan dalam jiwa kita, dan dosa-dosa kecil yang lain yang disebut sayyiat tadi dengan sendirinya telah ikut hilang. Kita dapat menyaksikan sendiri orang yang telah terbenam dalam satu dosa besar. Sikap dan cara hidupnya dengan sendirinya berubah. Sikap jiwanya menjadi kentara. Kalau dia telah terlanjur menjadi seorang pezina misalnya, matanya pun menjadi liar apabila melihat perempuan cantik.
Demikian juga perempuan yang telah terlanjur berzina. Orang mukmin dapat firasat bahwa cahaya kesucian menjadi padam dari matanya. Dia tidak mengenal malu lagi. Dosa-dosa yang ditimbulkan oleh matanya yang padam cahaya kesucian itu sebab tidak sanggup lagi mengendalikan diri, menunjukkan bahwa jiwanya mulai sakit. Padahal kalau hanya melihat saja barulah satu dosa kecil, tetapi melihat dan melihat lagi sehingga dia tidak dapat lagi mengendalikan diri, menjadi tanda bahwa sayiat melihat itu adalah tumbuh dari dosa besar yang telah dibiasakannya. Itulah sebabnya dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, kita diperintahkan ijtanibu, artinya jauhilah atau menyingkir dari dosa-dosa yang besar yang dilarang itu. Kalau dosa besar telah dijauhi, akan ditangkiskan Allah lah dosa-dosa kecil dari dirimu. Dengan sikap demikian, sikap jiwamu masih tetap terpelihara. Dosa-dosa kecil yang tidak disengaja yang kadang-kadang terlintas di dalam hidup tidak lagi mempengaruhi sikap jiwa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dosa kecil kalau terus menerus tidaklah kecil lagi. Misalkan saja orang yang terbiasa humazatil lumazah, yaitu suka mencela-cela dan menghina orang lain. Kalau hanya sekali-kali lalu segera dikurangi sampai hilang sama sekali, masihlah terhitung dosa kecil. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadilah dia tabiat buruk dan melekat pada diri, susah diubah karena telah jadi kebiasaan. Maka menjadi besarlah dia, malahan diancamlah akan masuk ke dalam neraka wailun dan hutamah. Manusia yang berakal budi senantiasa berusaha mempertinggi martabat jiwanya sehingga mempunyai kemanusiaan yang lebih sempurna. Orang mengemukakan filsafat tentang akhlak atau etika. Orang memperkatakan tentang sopan santun, tetapi sopan santun yang mendapat tuntunan dengan tauhid, kepercayaan akan adanya Allah dan kasih sayangnya, itulah jalan satu-satunya yang lebih terjamin membentuk diri dalam mencapai kesempurnaan itu. Dalam ajaran filsafat dikatakan yang sebaik-baik cita ialah mengerjakan yang baik karena semata-mata dia baik, bukan karena mengharap balas dan upah manusia. Langkah baiknya filsafat demikian kalau kita mendapat tuntunan dari Maha Kuasa tertinggi tentang mana yang baik itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.